Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nurofik dari kelas MPC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari kelompok 7 tentang institusi pendidikan. Sebagai institusi atau lembaga pendidikan merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kaitannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada pada suatu tatanan yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan lebih dari itu. Kegiatan lain organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia atau SDM yang diharapkan menghasilkan murid-murid yang mempunyai lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa. A. Pengertian institusi pendidikan. Institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan atau constraints yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal, misalnya peraturan-peraturan undang-undang, konstitusi, dan aturan-aturan informal itu seperti norma sosial, konvensi, adat istiadat, dan sistem nilai. Saat proses penegakan aturan tersebut atau enforcement secara bersama-sama, aturan tersebut menentukan struktur intensif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat suatu tatanan atau order yang baik dan mengurangi ketidakpastian atau uncertainty di dalam proses pertukaran. Selanjutnya, sekolah yaitu sebagai institusi atau lembaga pendidikan merupakan suatu wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kaitannya, sekolah suatu tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada pada suatu tatanan yang rumit yang saling berkaitan. Kegiatan lain yaitu seperti mengelola SDM dan yang lainnya. Penempatan kualitas sumber daya manusia sebagai penentu baik dalam konteks pembangunan nasional maupun dalam tatanan peradaban global merupakan dua sisi dari suatu perubahan. Perlu menempatkan pendidikan sebagai sentral yang harus dipertahankan oleh semua pihak yang terlibat. Pendidikan berkembang dan membentuk masyarakat yang berkualitas, akan tetapi masyarakat pun mempunyai suatu kemampuan untuk membentuk pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, masalah kualitas pendidikan menjadi perhatian undang-undang dan berbagai peraturan dan dalam sistem nasional merupakan alat negara untuk mencapai tujuan negara dan bangsa dalam menyiapkan manusia Indonesia bagi peranannya di masa yang akan datang. Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa dan penentu kualitas sumber daya manusia. Lembaga pendidikan di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal yaitu suatu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya, dan jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan informal adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup setiap hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media sosial. Pendidikan non-formal ialah
Setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas dan sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai suatu tujuan belajarnya. Yang B. Fungsi, tujuan, dan jenis-jenis institusi pendidikan. Fungsinya yaitu yang pertama ada fungsi sosialisasi, yaitu adanya lembaga pendidikan yang mempunyai peran besar dalam suatu proses sosialisasi peserta didik dengan lingkungan masyarakatnya. Yang B ada fungsi pengendalian sosial. Lembaga ini pun berperan dalam hal kontrol sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma, serta loyalitas tatanan tradisional terhadap suatu peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi untuk melestarikan budaya. Kelestarian budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam pastinya mesti perlu adanya suatu pelestarian, karena jikalau tidak ada suatu pelestarian maka budaya tersebut itu akan menghilang dengan sendirinya tanpa kita sadari. Yang keempat ada seleksi pelatihan dan pengembangan manusia. Lembaga-lembaga ini pun mempunyai suatu fungsi serta peranan yang amat penting dalam proses seleksi, pelatihan, serta mengembangkan suatu individu yang berkualitas guna di dunia kerja dan dunia bisnis. Yang kelima ada perubahan sosial. Dengan adanya lembaga pendidikan dan semua kegiatannya, maka hal itu akan mempengaruhi kehidupan sosial secara umum. Hal tersebut terjadi karena nilai-nilai, keyakinan, norma, serta pola pikir yang sudah ditanamkan kepada para peserta didik yang membentuk kepribadiannya sehingga mempengaruhi tingkah lakunya di masyarakat. Selanjutnya ada tujuan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik baik di keluarga, sekolah, ataupun di lingkungannya. Yang B, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan serta kurikulum yang berlaku. Yang C yaitu memberikan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Yang D, membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua dan juga masyarakat. Baik, sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Farid Azmi tentang jenis-jenis lembaga pendidikan sampai terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari Mas Ilham yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan. 1. Lembaga formal. Lembaga formal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidik secara struktur serta berjenjang kepada para peserta didiknya. Pada pelaksanaannya, lembaga tersebut memperlakukan syarat-syarat khusus sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Berikut adalah contoh lembaga formal yaitu sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan perguruan tinggi. Lembaga non-formal. Lembaga non-formal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan pada peserta didik di luar pendidikan formal, di mana tujuannya ialah untuk menangani, menambah, serta melengkapkan pendidikan formal. Berikut adalah contoh lembaga non-formal, yaitu 1. Lembaga kursus dan pelatihan, 2. Majelis taklim, 3. Kelompok belajar, 4. Sanggar, 5. Tempat pendidikan. Selanjutnya yaitu lembaga informal. Lembaga informal merupakan lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga serta termasuk lingkungan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. Berikut adalah contoh lembaga informal, yaitu 1. Pendidikan budi pekerti, 2. Pendidikan agama, 3. Pendidikan etika, 4. Pendidikan moral, 5. Pendidikan sopan santun. Selanjutnya ialah efisien sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sistem dan jenjang pendidikan diatur sedemikian rupa seperti
batasan program kerja dan wilayah kurikulum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 dikemukakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, sementara pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi ialah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Yang kedua ialah peranan sekolah pusat pengembangan kebudayaan. Di samping tugasnya sebagai pengembangan sains dan teknologi melalui pendidikan dalam pembelajaran, sekolah juga berperan dalam pengembangan kebudayaan. Sekolah sebagai lembaga sosial melakukan fungsi sosial sebagai lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yaitu: 1. Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial, membantu anak-anak dalam mempelajari cara-cara hidup di tempat yang mereka dilahirkan. Kedua, sekolah berfungsi untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan. 3. Sekolah berfungsi menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi pada aspek transmisi dan transformasi kebudayaan. Sekolah memiliki peranan penting sebagai pusat kegiatan pembelajaran dan riset. Sekolah berperan sebagai of-chang dalam segala aspek kehidupan, termasuk kebudayaan. Kegiatan sekolah senantiasa terkait dengan aspek kebudayaan, eksis dan survive kebudayaan, umumnya karena dicakup oleh sekolah sebagai lembaga sosial dan intelektual. Selanjutnya ialah institusi pendidikan sebagai wahana pengembangan sikap ilmiah. Sesungguhnya sikap ilmiah dapat ditumbuhkan dalam lingkungan apapun, baik keluarga, masyarakat maupun institusi pendidikan. Akan tetapi tampaknya selama ini institusi pendidikan dipandang sebagai garda depan wahana penempatan sikap ilmiah bagi seluruh individu yang terlibat dalam proses di dalamnya. Tanpa mengurangi peran lingkungan keluarga dan masyarakat, institusi pendidikan memiliki peran besar dalam mengembangkan sikap ilmiah. Peran institusi pendidikan dan pertama adalah sebagai wahana yang ideal untuk berkembangnya rasa ingin tahu individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Wahana yang diberikan dalam berupa wahana secara fisik maupun fisik. Secara fisik ialah institusi pendidikan diharapkan menjadi sumber utama penyediaan fasilitas yang memadai bagi individu untuk memuaskan rasa ingin tahu. Selanjutnya ialah peran institusi sebagai agen masyarakat untuk menumbuhkan dan menjunjung tinggi sikap ilmiah sangat diharapkan karena sungguh institusi pendidikan memiliki 3 faktor penting yang memberi sumber dalam penghubungan sikap masyarakat sehingga menjunjung tinggi sikap ilmiah. Dia menunjukkan bahwa pengembangan sikap dapat mudah dilakukan oleh individu atau lembaga apabila memiliki karakteristik daya tarik dan kekuatan power. Yang terakhir ialah kesimpulan. Sekolah sebagai institusi lembaga pendidikan merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompak dan dinamis. Dalam kaitannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada pada suatu tatanan yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sekolah dipandang suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan lebih dari itu. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya, dan jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan,
pekerjaan dan permainan, pasar perpustakaan, dan media massa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.